Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok D3 akan melakukan review artikel dengan judul Review Jurnal Studi Pembanding Metode Ekstraksi, Pelarut, dan Destilasi Uap Minyak Atsiri Kemangi terhadap komposisi senyawa aktif. Yang pertama yaitu tujuan kami melakukan review ini adalah untuk membandingkan metode isolasi dengan destilasi uap dan ekstraksi pelarut terhadap komposisi senyawa yang dihasilkan. Untuk metode review, kami melakukan pengumpulan data pada tanggal 4 Desember 2020 dengan cara mengumpulkan literatur melalui Google Scholar. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci dalam pencarian tersebut yaitu isolasi, ekstraksi, identifikasi, dan minyak atsiri. Kemudian ada pula kriteria seleksi data, yaitu kriteria inklusi yang berupa jurnal nasional yang berisi tentang isolasi dan identifikasi alkaloid serta aktivitas antioksidannya. Menggunakan jurnal acuan yaitu Rekayasa Bahan Alam dan Energi Berkelanjutan. Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Brawijaya tahun 2018 dengan jurnal pembanding Teknik POMIDS volume 2 nomor 1 2013. Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi 10 November. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya, data yang diperoleh melalui sumber yang tidak valid seperti website tanpa penulis. Kemudian untuk pembahasan dan hasil, kami menggunakan jurnal acuan dengan judul Studi Perbandingan Metode Isolasi Ekstraksi Pelarut dan Destilasi Uap Minyak Atsiri Kemangi terhadap Komposisi Senyawa Aktif. Untuk jurnal pembandingnya, kami menggunakan jurnal dengan judul Pengambilan Minyak Atsiri dari Daun dan Batang Serai Wangi Cymbopogon winterianus menggunakan metode destilasi uap dan air dengan pemanasan microwave. Pada jurnal acuan, metode isolasi minyak atsiri yang digunakan adalah destilasi uap, sedangkan metode identifikasinya adalah GCMS. Hal pertama yang dilakukan adalah pretreatment pada bahan baku kemangi, yaitu dilayukan dengan cara diangin-anginkan hingga kelembapan mencapai 15-20%. Kemudian, tanaman kemangi yang telah didapatkan dari hasil pretreatment diletakkan di atas saringan dalam ketel destilasi berkapasitas 3 kg bahan kering yang telah diisi dengan air di bawah bagian rak saringan. Setelah itu, rangkai alat destilasi uap, kemudian atur pada tekanan atmosferik dengan varian waktu destilasi selama 4, 6, dan 8 jam dengan make up water ditambahkan setiap 1 jam. Sejumlah air yang masih terdapat dalam minyak atsiri, kemangi, crude dipisahkan dengan penambahan Na2SO4 anhidrat sedikit demi sedikit kurang lebih 5 mg sampai Na2SO4 tidak membentuk gumpalan sebagai indikasi bahwa semua air pada minyak atsiri crude sudah terambil. Na2SO4 dan minyak atsiri kemangi kemudian dipisahkan dengan filtrasi vakum. Proses destilasi masing-masing variabel waktu dilakukan 1 kali pengulangan. Minyak atsiri kemangi hasil filtrasi disimpan dalam botol kaca gelap, kering, dan ditutup rapat. Hasil minyak atsiri kemangi dengan destilasi uap dianalisis komposisi senyawanya menggunakan GCMS. Setelah mendapatkan hasil menggunakan GCMS, langkah berikutnya yang perlu dilakukan yaitu ekstraksi minyak atsiri kemangi dengan pelarut. Pada artikel ini, proses ekstraksi menggunakan pelarut polar dan non-polar, yaitu etanol dan N-heksana. Proses ekstraksi masing-masing variabel jenis pelarut dilakukan 1 kali pengulangan. Pemurnian minyak kemangi hasil ekstraksi dengan pelarut dilakukan dengan menggunakan rotary evaporator. Hasil minyak atsiri kemangi dengan ekstraksi pelarut polar dan non-polar dianalisis komposisi senyawanya menggunakan GCMS. Langkah terakhir adalah analisa komposisi senyawa menggunakan GCMS. Kemudian, kelebihan artikel acuan, yaitu artikel ini menampilkan data hasil uji seperti komposisi minyak atsiri kemangi dengan hasil destilasi uap dan diekstraksi dengan pelarut, sifat fisika senyawa-senyawa mayor minyak kemangi hasil destilasi uap, dan sifat organoleptik dan nilai komersial senyawa minyak kemangi hasil destilasi uap dan ekstraksi dengan pelarut secara lengkap, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui kandungan apa saja yang terkandung pada kemangi. Selanjutnya, kekurangan pada jurnal acuan,
yaitu artikel ini tidak menampilkan kondisi alat yang dipakai secara detail, serta tidak ada perbandingan dalam penggunaan pelarut. Kekurangan lain pada artikel ini yaitu menggunakan pelarut sebanyak 1 liter air pada proses ekstraksi yang dianggap terlalu banyak. Dengan ini, kelemahan proses ekstraksi yakni memerlukan banyak pelarut. Selain pelarut, pada proses isolasi juga diperlukan 3 kg pelarut yang dinilai tidak efisien dari segi harga dan pengumpulan bahan. Pada jurnal pembanding dengan judul Pengambilan minyak asiri dari daun dan batang serai wangi menggunakan metode destilasi uap dan air dengan pemanasan microwave. Metode isolasi minyak asiri yaitu destilasi uap dan air dengan pemanasan microwave. Metode identifikasi menggunakan GCMS. Pertama-tama, ditimbang daun atau batang serai wangi sebanyak 200 gram. Dimasukkan daun atau batang yang telah ditimbang tersebut pada labu destilasi leher 3 dengan penambahan air sebagai pelarut. Kemudian memanaskan air pada suhu leher 2 untuk digunakan sebagai pembangkit steam. Proses pemanasan menggunakan heating method. Dinyalakan pemanas microwave dan mengatur daya microwave sesuai dengan variabel suhu, dan bersamaan dengan itu diatur putaran timernya. Selanjutnya, dihitung waktu destilasi mulai tetes pertama keluar dari kondensor. Diambil minyak tiap 20 menit dengan mengatur putaran timer microwave, lalu menghentikan proses setelah 120 menit. Ditampung destilat dalam corong pisah dan memisahkan minyak dari air. Kemudian menampung minyak tersebut pada tabung reaksi dan disimpang dalam freezer untuk mendapatkan minyak yang bebas dari air. Kemudian mengambil minyak yang bebas dari kandungan air tersebut lalu melakukan analisa terhadap minyak yang dihasilkan. Setelah itu, ditentukan kondisi operasi dan variabel secara lengkap yang terdiri dari tekanan, massa bahan, kondisi bahan, perlakuan bahan, bagian bahan, temperatur destilasi, waktu pengamatan. Setelah memastikan kondisi operasi dan variabel, selanjutnya dilakukan analisa untuk mengetahui komponen minyak asiri menggunakan GCMS. Kelebihan dari artikel pembanding adalah ekstraksi menggunakan pemanas microwave sehingga distribusi dari panas lebih merata ke semua bagian dari labu dibandingkan dengan heater atau pemanas manual yang distribusi panasnya hanya mengenai bagian terluar dari labu. Sehingga lebih efektif dalam pemanfaatan panas untuk ekstraksi minyak atsiri. Pada artikel acuan, waktu destilasi berlangsung selama 4, 6, hingga 8 jam. Sedangkan, untuk menggunakan pemanas microwave, hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 jam. Selain itu, pada artikel pembanding, menampilkan komponen kimia dan 3 besar komponennya, yaitu citronellal, citronellol, dan geraniol dalam analisis GCMS. Selain kelebihan, artikel pembanding juga memiliki kekurangan, yaitu dalam segi biaya dan memerlukan daya untuk menjalankan alat yang besar. Selain itu, untuk mendapatkan persen rendemen kumulatif yang besar pada bagian daun dan batang pada berbagai variabel seperti daun segar utuh, daun segar cacah, daun layu utuh dan daun layu cacah, batang layu utuh, dan batang layu cacah, harus diperhatikan suhunya saat kondisi suhu operasi 110 derajat Celcius, kemudian diikuti 105 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Pada slide ini ditampilkan perbedaan umum jurnal acuan dan jurnal pembanding. Perbedaan umum yang terdapat pada jurnal acuan dan pembanding meliputi metode, pelarut, tekanan, massa bahan pada saat isolasi, suhu injektor, dan jenis kolom pada GCMS. Mari kita jabarkan bersama. Untuk metode, pada jurnal acuan, isolasi menggunakan destilasi uap dan ekstraksi menggunakan pelarut, dan identifikasi menggunakan GCMS.
Pada jurnal pembanding, isolasi menggunakan destilasi uap yang menggunakan pemanas microwave, sedangkan identifikasi menggunakan GCMS. Untuk pelarut, pada jurnal acuan menggunakan etanol dan N-heksana, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan kloroform. Untuk tekanan, pada jurnal acuan tekanannya atmosferik, sedangkan pada jurnal pembanding atmosferik. Untuk massa bahan pada saat isolasi, pada jurnal acuan memerlukan 3 kg bahan, dan jurnal pembanding 200 mg bahan. Untuk suhu injektor, pada jurnal acuan memerlukan suhu 240 derajat Celcius, dan jurnal pembanding 250 derajat Celcius. Dan yang terakhir, jenis kolom pada GCMS pada jurnal acuan menggunakan RTX 5MS, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan HP 5MS atau crosslink 5% phenyl methyl silikon. Yang terakhir, sampailah kita pada kesimpulan. Berdasarkan artikel yang telah kami review, pada setiap metode untuk mendapatkan ekstrak minyak atsiri pada setiap jurnal memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Namun, perbedaan yang mencolok adalah pada waktu melakukan destilasi. Pada jurnal acuan, menggunakan destilasi uap yang membutuhkan waktu lebih lama, membutuhkan pelarut yang lebih banyak, serta memerlukan bahan tanaman yang banyak, sehingga tidak efisien dan membutuhkan biaya yang besar dalam pengerjaannya. Namun, pada jurnal acuan, identifikasi menggunakan GCMS menampilkan profil lengkap minyak atsiri yang dianalisis. Sedangkan, pada jurnal pembanding, waktu yang digunakan untuk destilasi menggunakan pemanas microwave lebih cepat. Pelarut yang digunakan tidak sebanyak yang konvensional, bahan yang digunakan tidak sebanyak destilasi uap konvensional, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien, namun dalam pekerjaannya harus membutuhkan daya listrik untuk menjalankan pemanas microwave.